Eko mahasiswa S3 IPB Purwakarta semester 5. Jadi hari ini saya mengunjungi di sekolah SDN 3 Sindang Kasih, akan memberikan waktu sedikit kepada anak-anak mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan kultur sebuah generasi. Yang kita butuhkan saat ini adalah lahirnya sebuah generasi yang dengan amat sadar memiliki tradisi berbahasa yang jujur, lugas, logis, dan taat asas terhadap kaidah kebangsaan yang berlaku. Melahirkan generasi yang memiliki idealisme dan apresiasi tinggi terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar memang bukan hal yang mudah. Meskipun demikian, jika kemauan dan kepedulian dapat ditunjukkan secara kolektif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, tentu bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Ada 3 agenda yang harus dilakukan untuk melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama, menciptakan suasana kondusif yang mampu merangsang anak untuk berbahasa secara baik dan benar. Media televisi yang demikian akrab dengan dunia anak harus mampu memberikan keteladanan dan hal penggunaan bahasa, bukan melakukan perusakan bahasa melalui ejaan kosakata maupun sintaksis seperti yang selama ini kita saksikan. Demikian juga fasilitas publik yang lain akrab dengan dunia anak harus mampu menciptakan iklim berbahasa yang kondusif, mampu menjadi media alternatif berbahasa setelah orang tua dinilai gagal dalam memberikan keteladanan. Nah, untuk yang kedua, menyediakan buku yang bergizi, artinya sehat, mendidik, dan mencerahkan bagi dunia anak-anak. Buku yang disediakan tidak cukup hanya terjaga bobot isinya saja, tetapi juga harus betul-betul teruji penggunaannya bahasa sehingga mampu memberi vitamin yang baik ke dalam. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Sebagai institusi pendidikan, sekolah dinilai merupakan ruang yang tepat untuk melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan bahasa. Sanalah jutaan anak bangsa menuntut ilmu. Bahasa Indonesia jelas akan menjadi sebuah kebanggaan dan kecintaan apabila anak-anak di sekolah gencar dibina, dilatih, dan dibimbing secara serius dan intensif sejak dini. Bukan menjadikan mereka sebagai ahli atau pakar bahasa, melainkan bagaimana mereka mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar dalam peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan ataupun lisan. Nah, tentu saja hal ini membutuhkan kesiapan fasilitas kebahasaan yang memadai di bawah bimbingan guru yang profesional dan dari kampus untuk memberikan adik-adik ini pembinaan bahasa Indonesia ya, supaya dalam kehidupan sekolah nanti adik-adik bisa meningkatkan lagi dalam kata kepada guru, orang tua, dan teman-teman ada baca tuh kan. Nanti bapak kasih hadiah, ada permainan setelah ini ya, biar kalian semangat. Oh ya, supaya kalian semangat, bapak mau ngasih tepuk semangat dulu. Tepuk hebat. Ada apa aja? Bentar. Ayo, ada yang berani? Ayo jangan malu. Sebutkan aja. Ada apa aja? Ada baca. Sudah pernah diajarin belum? Belum ya? Udah, kalau belum dipelajari di sini kita akan bapak akan memperkenalkan, memberi penjelasan. Ada tombol selain koma, nah, terus bisa ada lagi. Tanda tanya benar. Ya, terus? Ya, betul. Terus tanda tunggu itu seperti apa tandanya? Tanda tunggu itu contoh dipakai untuk pengulangan. Tandanya seperti pasti nggak dipakai ya.
ya untuk tentang tanda baca. Nah, di sini ada tanda baca yaitu pertama titik. Titik. Ini seperti ini simbolnya ya, titik. Biasanya titik itu dipakai pada akhir sebuah kalimat. Contohnya, Justin Bieber konser di Jakarta. Diakhiri tanda titik. Jakarta, tanda titik. Contohnya seperti ini ya. Kemudian lanjut ke tanda baca yang kedua, tanda koma. Tanda koma ini biasanya dipakai untuk apa? Ada yang tahu nggak? Bisa menyebutkan? Ada yang tahu? Nah, biasanya tanda koma kalau misalkan adik-adik memiliki buah-buahan, ada jeruk, setelahnya memakai tanda koma. Ada lagi misalkan jambu, pakai tanda koma. Misalkan sebutkan ada berapa alat yang di ruangan ini, kipas, koma, sekian, dan seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada kipas, terus kursi, meja, apalagi? Lemari, papan tulis, spidol, dan lain-lain. Nah, itu aja ya. Itu contoh penggunaan tanda koma. Selanjutnya ada tanda apa lagi? Oh, apa lagi? Tanda apa lagi? Tanda seru ya. Jadi tanda seru itu dipakai untuk, ada yang tahu contohnya? Kalau misalkan kalian lagi Agustusan biasanya mengucapkan apa? Ada yang tahu? Merdeka, merdeka. Nah, pengucapan itu biasanya kalau misalkan ditulis bakal ada tanda seru. Contohnya penggunaan tanda seru. Contohnya merdeka. Terus apa lagi? Contoh lain? Ada yang tahu? Bukan, yang masih tanda seru. Biasanya dipakai untuk menyuruh. Tanda seru. Kalau untuk menyuruh biasanya contoh lagi yaitu datanglah ke sekolah tepat waktu. Itu biasanya harus dipakai menggunakan tanda seru. Sambil dicatat di bukunya, takut lupa. Sambil dicatat yang ditulis sama bapak. Bawa kan bukunya? Kalau adik-adik mau nulis silakan, supaya nanti kalau ada materi tentang tanda baca, adik-adik bisa ntar disalin ke buku Indonesia. mengulang lagi atau membaca lagi. Tanda huruf itu ada yang bisa nulis dari sini huruf apa? Biasanya dipakai untuk pengulangan. Tandanya seperti apa? Coba bagi yang bisa. Ayo, siapa? Tanda penghubung atau tanda pengulangan? Ya, kita. Tanda huruf. Tanda huruf biasanya seperti tanda strip atau tanda kurang. Ini biasanya dipakai untuk kata pengulangan. Bapak mau kasih hadiah nih. Siapa yang bisa